Quran Surat Al-Imran ayat 64 bagian kedua. Hendaklah kamu katakan, saksikanlah olehmu bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang Islam. Inilah suatu penegasan, yaitu bahwa pendirian kami ialah menyerahkan diri kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Dia dengan yang lain, tidak menuhankan manusia, baik nabi ataupun pemuka-pemuka agama. Dalam pendirian ini tidaklah kami membuat-buat yang baru. Bahkan ada dalam kitab saudara-saudara kembali saja kepada pokok ajaran Taurat Musa dan Injil Isa. Kalau saudara tidak mau, kami akan jalan terus, dan saksikanlah olehmu bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, yang di dalam kata ringkas disebut orang Islam. Kami telah ajak kamu kembali kepada kata yang sama di antara kita. Kamu tidak mau. Mentang-mentang kamu tidak mau, tidaklah kami akan mengubah pendirian kami. Kami tetap percaya kepada isi kitab yang kamu pegang itu. Kami penjunjung tinggi keaslian ajaran kedua kitab itu. Dan kami percaya bahwa Musa adalah pesuruh Allah, dan kami menghormatinya sebagai menghormati nabi-nabi yang lain juga. Dan kami pun setuju sepenuhnya dengan sabda Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu, bahwa dia adalah semata-mata pesuruh Allah yang datang ke dunia ini. Inilah pendirian yang telah digariskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena zaman beredar juga dan waktu berjalan, haruslah kita umat muslimin mengakui bahwa kadang-kadang kita dengan tidak sadar telah terlampau dipantang pula. Ada orang yang lebih mengutamakan kata ulama dari kata Allah, sehingga satu waktu Al-Quran tidak lagi buat dipahamkan dan buat digali sumbernya, melainkan buat dibaca-baca saja. Sedangkan dalam hal hukum halal dan haram, taklid saja kepada ulama. Lama-lama orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul menjadi celaan orang. Syukurlah dalam Islam tidak ada peraturan kependetaan sebagaimana dalam Yahudi dan Nasrani itu, sehingga fatwa ulama sebagian dapat dibendung oleh fatwa yang lain. Dan syukurlah Al-Quran masih tetap terpelihara dalam keasliannya untuk tempat kembali orang yang tersesat. Bagi umat Islam yang hidup di zaman pergolakan segala agama ini, sehingga ada pikiran hendak mempersatukan segala agama, ayat ini adalah pokok dakwah yang utama. Dai dan mubalik Islam hendaklah sanggup membawa manusia kepada kesatuan pegangan agama dengan mengemukakan ayat ini. Inilah ayat dakwah yang wajib dijadikan pokok yang membawa kepada titik-titik pertemuan. Surat Rasulullah kepada Heraklius. Oleh sebab itu, ayat ini pula lah yang dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi alasan surat beliau ketika beliau berkirim surat menyeru atau dakwah kepada Heraklius, Raja Romawi di Syam, supaya dia sudi memeluk Islam. Surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Abdillahi wa Rasulihi, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, orang agung bangsa Romawi. Selamatlah atas barang siapa yang sudi mengikuti kebenaran. Amma ba'du, maka dengan ini aku mengajak engkau dengan membawa seruan Islam. Islamlah supaya engkau selamat, dan Allah akan memberikan pahalanya atas engkau 2 kali. Akan tetapi jika engkau palingkan muka engkau, maka dosa seluruh penduduk Erisin
tertanggung atas pundak engkau. Wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimat yang di antara kami dan di antara kamu, yaitu bahwa tidak kita menyembah melainkan kepada Allah, bahwa tidak kita mempersekutukan dengan Dia sesuatu pun sampai kepada akhir surat kiriman itu.